Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Efrilawati, NPM 22755132. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis sampel besar. Pengujian hipotesis sampel besar. Apa sih hipotesis itu? Jadi, hipotesis itu adalah pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah pernyataan. Jadi, bentuknya bukan pertanyaan, bukan soal, tapi pernyataan. Nah, contohnya gini, hipotesis adalah rata-rata nilai akhir mahasiswa statistik kelas D minimal 80. Nah, jadi pengujian hipotesis itu adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis itu ditolak atau tidak ditolak. Untuk melakukan pengujian hipotesis, di sini ada langkah-langkah untuk melakukan pengujiannya. Nah, yang pertama itu ada merumuskan hipotesis. Jadi, kita harus merumuskan hipotesisnya dahulu. Kemudian, kita menentukan taraf nyata atau alfa, kemudian menentukan uji statistiknya, lalu menentukan daerah keputusan, dan yang terakhir adalah mengambil keputusan. Jadi, dalam pengujian hipotesis, ini kita memiliki 5 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu menentukan atau merumuskan hipotesis yang namanya H0. Jadi, H0 itu adalah pernyataan yang akan kita uji. Di sini H0-nya misalkan rata-rata nilai akhir mahasiswa statistik kelas D minimal 80. H0 itu adalah pernyataan tentang populasi, jadi yang kita masukkan terlebih dahulu itu adalah H0. Kemudian setelah menentukan H0, kita menentukan H alternatif atau H1. H1 itu adalah pernyataan yang diterima jika H0-nya ditolak. Nah, rata-rata nilai akhir mahasiswa statistik kelas D minimal 80 jika H0 itu rata-rata nilai akhir mahasiswa statistik kelas D minimal 80, maka lawannya adalah H1, adalah maksimal. Jika beda soal, misalnya lebih dari, jadi kalian harus menentukan dahulu hipotesisnya. Ketika kalian salah merumuskan H0, maka otomatis H1 juga akan salah. Efeknya kemana? Nah, jika H0 dan H1-nya salah, maka efeknya itu nanti ada di pengambilan keputusannya. Jika nanti hipotesisnya salah, nanti juga akan berefek di langkah keempat, menentukan daerah keputusan. Nanti ketika menentukan daerah keputusan dan mengambil keputusannya itu akan salah jika dari menentukan hipotesisnya saja sudah salah. Lalu langkah kedua itu ada menentukan taraf nyata. Nah, misalkan di sini taraf nyatanya atau alfanya itu adalah 5%. Di sini kita perlu menentukan taraf nyatanya dulu. Alfa di sini akan mengefek pada saat menentukan daerah keputusan. Nah, biasanya di soal sudah terlihat atau sudah diketahui berapa alfa atau taraf nyatanya. Jika di soal sudah diketahui taraf nyatanya berapa, maka kalian bisa mengasumsikan alfa yang akan kalian gunakan. Semakin kecil alfa, maka akan semakin baik. Lalu langkah yang ketiga adalah menentukan uji statistik. Menentukan uji statistik, kita menghitung berapa sih nilai Z-nya untuk sampel yang besarnya. Kalau untuk sampel kecil, kita menghitungnya bukan Z, tetapi T student. Jadi, di sampel besar,
kita menghitung berapa sih nilai Z-nya itu dengan rumus Z sama dengan X bar min mu per XS. XS itu didapat dari standar deviasi dibagi akar N atau jumlah sampelnya untuk menentukan nilai Z ini. Jadi, langkah ketiga ini akan berefek pada pengambilan keputusan. Apakah H0-nya ditolak atau tidak ditolak. Jadi, jika salah menghitung Z, maka akan ada kemungkinan pengambilan keputusan juga akan mengalami kesalahan. Lalu langkah yang keempat itu menentukan daerah keputusan. Nanti alfa pada taraf nyata itu yang akan menentukan berapa batas taraf nyata yang diinginkan di dalam soal atau bukan di dalam soal. Jadi pada taraf nyata itu akan mengefek pada gambar kurvanya. Setelah daerah keputusan telah diketahui dari alfanya, maka kita baru bisa mengambil keputusan yang ada pada langkah kelima, yaitu mengambil keputusan. Nah, nilai Z pada uji statistik itu berada di daerah H ditolak atau berada di daerah H tidak ditolak. Nah, itu langkah-langkah pengujian hipotesisnya. Lalu ada uji signifikansi satu arah dan dua arah. Nah, yang pertama ini ada uji pengujian satu arah. Nah, misalnya nilai akhir mahasiswa minimal 80. Kita soroti terlebih dahulu minimalnya. Lalu, kalau minimal 80 berarti rata-ratanya harus berapa? Nah, rata-ratanya harus lebih dari sama dengan 80. Kalau H0 sudah lebih dari sama dengan 80, maka H1 atau H alternatifnya itu adalah kebalikannya. H0-nya adalah lebih dari sama dengan 80, maka alternatifnya adalah kurang dari 80. Jadi H0 ini yang kita rumusin dari pernyataan di soal. Karena pengujiannya satu arah, ada yang lebih dari, ada juga yang kurang dari. Misalnya, tinggi badan mahasiswa maksimal 170. Berarti di sini H0-nya gimana? Nah, jadi H0-nya adalah H0 sama dengan rata-rata kurang dari sama dengan 170. Kok kurang dari 170? Kenapa? Nah, karena pernyataannya adalah maksimal 170. Maka rata-ratanya harus kurang dari sama dengan 170 untuk H0-nya. Kalau H1-nya gimana? Nah, jadi untuk H1 atau H alternatif jadi kebalikannya, yaitu lebih dari 170. Nah, jika ada pengujian satu arah, maka ada juga pengujian dua arah. Nah, kenapa ada pengujian satu arah dan pengujian dua arah? Ini karena akan menentukan daerah keputusan pada kurva normal yang ada pada langkah keempat dan langkah kelima. Nah, untuk pengujian satu atau dua arah ini akan mengefek pada kurvanya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah uji dua arah. Nah, misal mahasiswa asli Kota Malang adalah 20 orang. Tidak kurang, tidak lebih. Berarti untuk H0 gimana? Jadi, untuk H0 adalah rata-rata sama dengan 20. Lalu untuk H1 atau H alternatif adalah kebalikannya. Mahasiswa asli Kota Malang tidak sama dengan 20. Nah, ini yang nanti akan menimbulkan daerah keputusan yang ada pada langkah keempat dan langkah kelima dalam mengambil keputusan. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.